Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Penghormatan saya kepada Al-Fadil, guru kita, senior kami Bapak Prof. Muhammad selaku Ketua Dewan Dakwah beserta seluruh pengurus yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Penghormatan saya dan ketakdiman kami kepada orang-orang tua kami yang hari ini juga ikut serta bersama-sama dalam tausiah yang dinamakan dengan sabda pada subuh yang berbahagia ini. Kemudian kepada seluruh jamaah, adik-adik para pelajar, mahasiswa, mahasiswi yang ada dalam binaan Dewan Dakwah Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama puji dan syukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, subuh Jumat yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama. Walaupun saya baru dihubungi oleh Ustaz Zul kemarin siang sajalah, untuk meminta mengisi tausiah dengan judul dakwah parlemen. Sebenarnya hari ini yang hadir bersama kita ini adalah tokoh-tokoh dakwah semua, yang mungkin tempat yang berbeda-beda saja, tapi mungkin peranannya jauh lebih banyak yang sudah dilakukan dalam proses melaksanakan tugas dakwah, khususnya di Aceh dan secara nasional, bahkan kadang-kadang ada yang sifatnya mendunia. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya menceritakan sedikit mungkin proses pengalaman yang kita inginkan bagaimana dakwah parlemen itu bisa berjalan dengan baik. Salawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita, khususnya apalagi dalam melaksanakan misi-misi dakwah, dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Tauladannya yang paling sempurna, yang paling kamil itu hanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tausiah subuh pada pagi yang berbahagia ini, saya mengutip sebuah apa yang disebut oleh Imam Asyahid Hasan Al-Banna dalam Risalatut Ta'lim, yang mengatakan bahawa nahnu du'at qabla kulli syai', atau qabla kulli syai' nahnu du'at. Beliau mengatakan bahawa kami adalah da'i qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, atau qabla kulli syai' nahnu du'at, sebelum segala sesuatu kita ini adalah da'i. Sehingga tugas-tugas da'i, tugas-tugas dakwah itu melekat pada setiap orang. Itu yang harus digarisbawahi kalau dari pernyataan ini. Dan ini adalah merupakan wujud. Kalau seandainya kita sebagai seorang muslim yang taat,
ingin menggali, ingin mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, harus melekat bahawa kita ini adalah dai. Jadi tugas dai itu melekat bagi kita sebelum kita mempunyai jabatan-jabatan tertentu apapun. Sehingga peluang dai itu, sidang jamaah rahimakumullah, ada pada setiap orang dengan amanah yang diberikan. Tinggal apakah dia melaksanakan, menjalankan tugas dai-nya atau tidak. Itu saja. Nah, jadi tidak terbatas bahawa nanti saya kalau jadi anggota dewan, jadi anggota parlimen, saya akan berdakwah. Nanti saya kalau seandainya saya sudah menjadi seorang pejabat, atau sudah menjadi seorang dosen, atau sudah menjadi ini itu dan lain-lain sebagainya, baru berdakwah. Tapi yang harus garis bawahi bahawa kewajiban melaksanakan dakwah itu lahir pada setiap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kalau di dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Menunjukkan bahawa tidak semua orang yang ada yang lahir dalam dunia ini mengembang misi dakwah, enggak semua orang. Tapi hendaklah kita, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu sebahagian umat. Mim ini mim litab'id, sebahagian. Ummatu yad'una ilal khair, sebahagian umat yang mengajak kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah di antara orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, memperoleh keberuntungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya sampaikan, kalau misalnya ada di antara kita ini manajer bola, presiden olahraga misalnya, kalau seandainya kita mengembang misi dakwah di dalam olahraga pun, itu pun kita harus masukkan bagaimana dakwah dalam berolahraga. Sehingga apa? Dicari apa peluang dakwahnya misalnya. Walaupun tidak mungkin sempurna 100% dalam hal yang dalam kita melaksanakan itu, tapi peluang itu harus kita laksanakan. Yang kedua, kalau kita lihat surah Ali Imran ini dalam tafsir menjelaskan tentang suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ketika terjadi perselisihan antara suku Aus dan Khazraj. Kemudian mereka yang sebelum datangnya Rasulullah, mereka menjadi kaum yang saling berselisih. Tapi begitu datang Rasulullah dipersatukan. Tapi tiba-tiba ada sebahagian daripada orang Yahudi yang mencoba untuk, katakanlah, memanas-manasin antara suku Aus dan Khazraj. Sehingga turunlah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan lanjutan tadi itulah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Asas daripada dakwah itu, yang pertama adalah dakwah itu mengajak untuk persatuan, bukan memecah belah antara umat. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau seandainya kita secara personal sebagai dai, orang yang berdakwah, atau secara organisasi kita adalah lembaga dakwah, asas yang paling utama itu adalah mengajak kepada persatuan. Jadi mengajak kepada bersama-sama, bukan memecah belah umat. Ini yang harus diingat. Ini asas yang paling penting. Ini ada kemusyrikan, ada kesalahan-kesalahan dalam amalan umat manusia, dalam amalan masyarakat. Tapi bagaimana kita masuk? Tidak menimbulkan apa yang disebut dengan perpecahan, tapi persatuan di antara masyarakat. Ini menjadi penting. Sidang jamaah rahimakumullah, sehingga tugas dai itu akan melekat kepada kita, dan tugas dakwah itu akan menjadi apa yang dikatakan bahwa Rasulullah itu diutus menjadi rahmatan lil alamin.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang menjadi rahmat, bukan menjadi perselisihan, bukan menjadi kekacauan, bukan menjadi pertengkaran. Walaupun ini kadang-kadang berat untuk kita proses pelaksanaan, tapi membutuhkan waktu yang penuh dengan kesabaran. Sidang jamaah subuh muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang berbicara teori dan narasi itu lebih mudah daripada melaksanakan praktek, termasuk dalam tugas dakwah. Kita harus ingat. Tak pegah mangat, teori le, narasi macam bisa kita ciptakan, tapi jujur bahawa tugas-tugas dakwah itu juga memperoleh tantangan-tantangan bagi kita. Ada hambatan-hambatan, ada proses-proses yang kadang itu terus terang saja butuh kesabaran, penguatan dan lain-lain sebagainya. Sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, berdakwah itu walaupun ada disebut dengan dakwah fardiyah, dakwah secara pribadi-pribadi, dia akan lebih menguatkan kita kalau kita berdakwah secara jamaah, secara organisasi, secara lembaga dan lain sebagainya. Karena itu insya-Allah akan menguatkan kita semua dalam proses melaksanakan tugas-tugas dakwah. Di situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang mungkin juga kita sudah sering mendengarkannya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa ada sebuah proses yang harus kita pahami, bahwa mengajak kepada jalan Tuhan, mengajak kepada jalan dakwah, itu kita harus mengedepankan bil hikmah, dengan nilai-nilai hikmah. Makanya hikmah ini terlalu sulit untuk diterjemahkan. Bagaimana maksud hikmah itu terlalu sulit untuk diterjemahkan, walaupun kita bisa membahasakan dengan pengajaran yang baik. Wal mau'idatil hasanah, dan tauladan yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalahlah kamu dengan mereka, ya kan? Wajadilhum. Jadi mujadalah itu tidak mungkin kita sendiri. Makanya dalam ilmu nahwu itu wajadilhum, jadilhum itu dia wazannya fa'ala, yang faedah babnya adalah musyarakah. Arti bab musyarakah itu adalah ada kedua belah pihak, enggak mungkin sendiri. Jadi wajadilhum billati ahsan, ketika kita bermujadalah dengan pihak yang lain, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Maka perhatikanlah kita ketika ada orang dialog. Kalau ada orang dialog marah-marah, mungkin secara pemirsa televisinya atau orang menonton bangga dia. Umah mantap kali, keras kali orangnya, tugas-tugas sekali, marah dia. Tapi dalam konteks pemahaman keagamaan, dalam bermujadalah, kadang-kadang itu bukan ahsan. Malah mohon maaf kalau seandainya sampai ada orang yang karena ngotot, ada orang tua sampai bilang seperti ini saya lempar mik ni sama kamu ni. Karena marahnya dia, maksudnya orang yang sudah tua saja bisa marah melihat orang berdialog dalam satu majelis dialog misalnya, itu sudah tidak ahsan kalau menurut saya. Karena begitu mempertahankan prinsipnya atau apa yang ingin disampaikan, kadang-kadang hilang etika-etika dalam bermujadalah, ya kan? Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena sesungguhnya Tuhan kamu itu mengetahui biman dhalla an sabilihi, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui biman dhalla an sabilihi, orang-orang yang sesat di jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui mana orang-orang yang perlu menyampaikan atau memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut bahasa saya,
Enggak perlu kita bilang orang sesat, salah ini itu. Karena apa? Nilai kebenaran sebenarnya itu ada pada Allah. Kita hanya menilai dengan keyakinan kita, pemahaman kita. Tapi na'udzubillah kalau seandainya kita memperlebar, mempertajam bahasa-bahasa sesat, salah, ini, itu dan lain-lain sebagainya. Dan ini lari dalam konteks-konteks kita berdakwah sebagaimana kita sampaikan tadi. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, begitu juga dengan kami. Saya mungkin diundang oleh Ustaz Zul hari ini karena mungkin ada tugas kedewanan yang melekat, baik secara pribadi di DPRK Aceh Besar mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2019. Kemudian 2019 insya-Allah kalau panjang umur sampai 2024. Nah, apa yang kita dapatkan? Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berkeinginan untuk dakwah dan dakwah itu melekat bagi kita, dia tidak bisa instan. Instan seperti ini. Oh, lun tu ada lenduk di dewan, lun akan berdakwah. Ada orang yang kadang-kadang sifatnya instan. Dia akan terbentuk proses dakwah bagi kita ketika proses karakter syakhsiah seseorang itu sudah terwujud dari awal, walaupun itu bisa dibentuk. Misalnya adik-adik hari ini di dewan dakwah dibentuk harus salat subuh berjamaah dari pelan-pelan seperti itu. Itu adalah bahagian latihan-latihan yang sifatnya akan mempengaruhi syakhsiah kita, kepribadian kita ketika kita mendapatkan jabatan. Jadi jangan berfikir nanti ada orang misalnya tiba-tiba dari seorang pengusaha enggak pernah ada basic agama, kemudian ketika dia ada jabatan, katakanlah misalnya menjadi anggota dewan, syuk, nanti saya akan berdakwah. Susah. Bukan tidak boleh, susah. Apalagi tidak di-frame oleh kendaraan atau partai yang dia kuatkan bahwa prosesnya untuk berdakwah. Ini berat. Dengan kondisi demokrasi kita seperti ini, menganut sistem suara terbanyak, baik pun kita sampaikan, benar pun kita sampaikan, belum tentu kebenaran yang kita sampaikan itu menjadi patokan. Ini yang harus digarisbawahi di tempat kita. Disinilah kenapa partai politik memerlukan apa yang disebut dengan suara mayoritas. Mayoritas paling baik itu ketika dia memperoleh 50 plus 1, walaupun tidak semuanya. Tapi ketika dia memperoleh 50 plus 1, itu akan mudah dalam menjalankan tugas dakwah di parlemen. Akan mudah. Saya tidak menjamin juga. Mungkin nanti ada godaan-godaan yang lain ketika 50 plus 1. Tapi akan mempermudah. Tapi kalau seandainya nilai kursinya sedikit, apalagi tingkat satu fraksi saja tidak diperoleh misalnya, maka tugas dakwah itu akan lebih melemah walaupun dia terus berjalan. Paling-paling menjadi rem saja. Kalau ibarat kita membawa mobil, kita bawa mobil, ada pendapat kita satu orang, oh direm dah bercerita. Direm tak kau redong. Hanjak nama. Aku nyentuk dah fikir ni. Ya ilah. Sampai ujungnya. Kira-kira seperti itu dalam proses kita berdakwah. Apalagi kalau kami ibaratkan di dewan itu misalnya di provinsi itu ada 81 orang. Tidak banyak-banyak, satu orang saja, tidak kurang pemikirannya 5 atau sampai 10 yang berbeda-beda. Jadi bayangkan saja untuk meramu 81 kali 5 menjadi satu pemikiran yang sama, itu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau sistem lembaga kedewanan itu tidak ada sistem seperti kepala dinas kepada bawahannya. Jadi ketua memerintahkan, enggak bisa. Sifat pimpinan ketua dan wakil ketua itu hanya mengkoordinir kegiatan saja. Tidak bisa memaksakan kalau kamu sebagai anggota kamu harus ikut saya. Enggak boleh. Enggak ada.
Beda seperti sebenarnya kepala dinas ketika dia menjadi kepala, dia ada sekretaris atau wakil dan lain sebagainya, bisa mengajak kepada sesuai dengan apa yang ketentuan yang sudah dia sampaikan. Kalau di dewan menolak pun secara pribadi boleh, apalagi secara fraksi dan lain-lain sebagainya. Walaupun nanti kita akan melihat akibat-akibat proses daripada penolakan dan penerimaan tersebut dalam kita bermuamalah siasah, bermuamalah secara politik ke depan, itu akan ada konsekuensi-konsekuensi. Inilah yang membedakan mungkin. Sehingga walaupun ada saya mohon maaf kalau seandainya saya ketua dewan misalnya, muanya dan kau kedua kenjut ni jihawaknya bunon begah ganya lagi je, enggak bisa. Karena kekuatan politik itu pertama ditentukan oleh sejauh mana kekuatan nilai politik, kursi yang ada. Yang kedua, sangat tergantung kepada kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi walaupun danyo duduk ketua, hanjit tak ada matunya Pak Dewan dalam parlimen. Apalagi cuma anggota. Ini ukuran duduk ketua pimpinan mendoh juga hanjit tak ada matu. Paling-paling mengarahkan, hai bina mentong lah dengan begini begitu. Dalam konteks kebijakan politik, kalau kita sudah 50% plus 1, disinilah peluang bagi kita untuk melakukan perbaikan dengan keputusan politik. Kalau 50% plus 1. Kalau tidak 50% plus 1, kita mengajak yang lain, mengajak fraksi-fraksi lain. Ini kita ada pendapat seperti ini. Kalau di Aceh pelaksanaan syariat Islam sekarang seperti ini. Ayo kita dukung. Kadang-kadang mohon maaf, ada dukungannya sifatnya secara lisan, lun sependapat dengan awak dorang. Tapi secara politik belum tentu sependapat. Secara politik itu akan ditentukan kapan? Di pendapat akhir fraksi masing-masing. Cuma begitu juga kita sebagai anggota parlimen ketiga, pendapat kita tidak digunakan, yang kita sampaikan diiyakan saja sudah alhamdulillah. Hijau peluang pegahaba dan yang memberikan pendapat, alhamdulillah. Apalagi kalau nanti kejadiannya pendapat kita pun tidak diterima. Mohon maaf ketika kita akan berbicara, kan ada kasus-kasus misalnya dimatikan mi. Untungnya di DPR nami enjip mati lebih pimpinan. Kalau seandainya bisa dimatikan mi supaya enggak ngomong, tidak tersampaikan oleh pimpinan rapat, baik ketua atau pimpinan yang lain misalnya. Itu adalah hal-hal yang biasa terjadi. Nah, disinilah butuh apa yang disebut dengan kepiawian dalam proses kita berpolitik, berdakwah di dalam parlimen. Inilah yang sangat dibutuhkan. Dan itu sangat sulit untuk disampaikan bagaimana triknya, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di masing-masing. Tapi satu yang bagi penting, kalau kita ingin sebagai pendakwah di parlimen, istiqomah dan nilai yang penting sidang jamaah rahimakumullah, itu harus kita pegang selalu. Dan itu tidak mungkin kita akan kuat kalau seandainya kita tanpa ada didikan dakwah dan tarbiyah politik di dalam kehidupan kita. Saya ingin menceritakan satu saja, tapi mungkin jangan ceritakan ke yang lain. Yang baru-baru saya alami. Tapi enggak apa-apa juga, ya kan? Misalnya ketika kita bersama kawan-kawan anggota partai ini ada kegiatan, tiba-tiba satu sekali saya diajak untuk mandi ini di Jakarta, sauna, mandi air panas, ya kan? Nijak juga mangak dah nu tahu hayu tak ada yang tu, masya-Allah. Pergilah saya. Perginya jam 3 siang lah. Sampai karena kita bisa jamak takhir, ya kan? Sudah jamak takhir hampir menjelang maghrib. Kalau sesudah maghrib itu kan macet jalannya. Bek dawo lah yang nunggu. Nya dawo nohat. Habis hotel dah nyoba jalan 2 jam. Tak menoyu tak ada.
dah mandi air panas, mandi air dingin dan lain-lain sebagainya. Begitu saya keluar, waktu masuk tadi sudah ada tanda-tandanya. Ini tempatnya kayaknya tempat seperti bar, ada spa dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tempat pemandiannya itu di belakang, memang laki-laki semua. Waktu keluar, saya sampaikan sama kawan-kawan lun han jali go. Pakana pun dia kada mano goro urang agama mandu mana urinang dan lain-lain sebagainya. Ada satu dua masuk misalnya petugas-petugas entah kasih apa, tapi semuanya di dalamnya laki-laki. Tapi bagi saya seperti ini yang ingin saya sampaikan. Kalau ini kita jadikan hal yang biasa, ya kan? Begitu masuk saja itu sudah ada wanita-wanita cantik, nggak ada jilbab. Kalau nggak ada jilbab nggak dipakai mungkin di situ kan. Nah, kasih kunci masuk ke dalam. Walaupun rata-rata memang orang tua semua mandi. Tapi begitu keluar, karena sudah malam, sudah ramai orang yang karaoke, bernyanyi dan lain sebagainya, diajak untuk, Pak ini habis mandi kita spa dulu bagaimana begini. Oh nggak betul ni saya pikir. Sehingga saya putuskan, lu mugah lu hendak ali dengan. Bapak berkon jangan dulu ya. Pas diajak. Artinya apa? Dalam pemahaman saya ingin saya sampaikan bahwa proses dakwah itu sangat penting untuk kita menjaga sahsiah personal kita. Tantangan yang saya sampaikan tadi benar. Kadang-kadang hal seperti itu kan kesan, oh enggak apa-apa, datang aja kita berdakwah dan lain-lain sebagainya. Saya enggak sanggup. Saya bilang, kalau di situ, apalagi nanti diajak urut badan sedikit, ini kan? Oh, ketika kita sudah diurut sama katakanlah salah seorang petugas di situ yang perempuan, sudah berkhalwat kita. Walaupun tidak sudah berkhalwat dengan dia. Oh, nanti kalau ada yang laki-laki, yang mengurut dan lain sebagainya. Perkara-perkara seperti itu hal yang sering datang di sekitar kita nih. Hal yang sering terjadi. Kalau dalam pergerakan-pergerakan kita, baik seorang yang memperoleh jabatan, ada ini dan nah, disinilah kemampuan kita untuk menjaga sahsiah itu tidak mungkin kita sendiri. Tapi harus ada yang lain-lain yang mengingatkan kita bersama lembaga dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya dakwah di parlemen itu menjadi penting bagi kita untuk dipilih orang-orang yang secara sahsiahnya, kepribadiannya penting untuk katakanlah memberikan keyakinan kepada kita. Saya tidak mengatakan bahwa oh ustaz sudah bagus sekali, sudah ini sekali, enggak. Kenapa saya bilang saya putuskan tidak? Karena saya takut kalau nanti itu menjadi hal yang biasa saja dalam keseharian kita, seolah-olah apalagi membenarkan diri hanya matalah hanya tiga-tiga danyo sakit badan dia urut dan lain-lain sebagainya, karena tugas dakwah kan berat nyo. Apabila kita sudah sehat kembali, sudah segar, akan berdakwah lebih kuat lagi dan lain-lain sebagainya. Saya khawatir, dan ini menjadi penting dalam proses kita melakukan dakwah khususnya di parlemen. Belum lagi yang kadang-kadang apabila ada nilai pendapat kita, saran kita yang berbeda dengan orang. Ini yang paling sering terjadi. Kita ada pendapat seperti ini karena jalan dakwah untuk siasah itu ibarat kita dari sini lurus ke pintu, tapi kita tidak bisa berjalan lurus. Karena ikoh hadis itu. Bayah tawek wi lah tak. Ani tawek wi dah unun. Kadang-kadang pula wek wi long. Baru kita sampai ke tempat tujuan kita. Kira-kira seperti itu. Inilah mungkin yang disebut dengan siasah. Ya kan? Bagaimana kita bersiasah dengan baik. Saya pernah ada rekan-rekan dari fraksi PKS misalnya, ketika dia sendiri kemudian dia masuk badan anggaran, dia berkeras dengan prinsipnya. Ini ceritanya di daerah tingkat 2. Berkeras dengan prinsipnya, akhirnya mereka bersepakat nyota pegak rapat beja aji. Misalnya rapat badan anggaran di kantor, yang biasa di kantor, pas dia datang enggak ada orang di kantor. Ditanya sama pegawai pura-pura bukan, "Hom kamu mana lupa Pak Ibu nanti?" "Oh, ni ada apa?" Tiba-tiba ketahuan dibuatnya di kantor Bapeda. Datang dia ke kantor Bapeda. Dipanggil satpam disuruh keluar. Walaupun sebenarnya haknya enggak boleh keluar, tapi
ada kejadian seperti itu. Karena apa? Dianggap kalau dia hadir, rencana adanya kacau, rencana adanya kacau, sehingga dikeluarkan dia dari ruang rapat dengan paksa, ya kan? Enggak boleh hadir. Disinilah yang saya maksudkan tadi, perlu kepiawian kita dalam proses berpolitik di dalam parlemen itu, karena tantangannya kuat. Mohon maaf, kadang-kadang ada bahasa kita harus katakan iya dulu di depannya, tapi diknya lagi nya udah pegot, benar lagi nya wujud. Kalau kita iya kan terus ibarat kita membawa mobil ke dalam di tengah jalan, kita sudah tahu ke sana jurang nih, ya kan? Sudah tahu ke tanah jurang, tanpa kita tekan rem sedikit pun menjalur, tuap jatuh ke bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi tugas kita itu kadang-kadang rem, kira-kiranya hamkumennya rem hanaji li paconnya dalam motornya ulua, kada ada punya jurang. Kira-kira seperti itu. Ketika kita mampu menekan rem sedikit saja, itu sudah mengurangi jalur, lajur kecepatan mereka untuk katakanlah melakukan sebuah kebijakan. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di dalam katakanlah kondisi-kondisi dalam kita melaksanakan dakwah. Dan ini mohon maaf yang saya masukkan, bukan hanya kita katakanlah mengatakan terjadi kadang-kadang di lembaga legislatif parlemen, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada saudara-saudara kita, ada pejabat-pejabat yang kita kenal secara saksiah baik, kemudian ingin melawan ataupun ingin berdakwah di dalam tugas beliau sebagai eksekutif, tapi tantangan seperti ini juga tidak sedikit, ada juga. Oleh karenanya bagi kita, kalau menurut saya, mohon maaf, kalau bagi kita yang paling penting melakukan penguatan kepada orang-orang tersebut. Ada orang-orang yang kita kenal secara saksiahnya, kepribadiannya, solatnya bagus dan lain-lain sebagainya bagus. Yang perlu kita lakukan penguatan kepada orang tersebut. Jangan sampai ini, amak bucin ni aduk rainan, pi undang-undang. Nah, itu bukan penguatan. Kenapa? Kalau beliau tidak ada yang kita kenal secara saksiah itu bagus, kemudian duduk orang lain yang saksiahnya kita tahu bahwa tidak bagus, maka akan lebih hancur daripada kita meminta beliau itu untuk mundur. Karena saksiah ini kan nampak hari-hari, misalnya beliau sering ke masjid, salatnya terjaga, itu sudah saksiah yang baik. Ketimbang mohon maaf, saya mendapatkan tidak sedikit juga dari ahli parlemen misalnya ketika saya di DPRK, ada yang kalau menurut saya dia enggak salat nih. Kenapa saya tahu dia enggak solat? Berangkat pagi dengan kami ada pertemuan jam 9, pulang jam 6, enggak pernah dia solat. Ada teman yang dia boleh. Ju sana pu ada lu tak ada lu pas kan tu lu. Tapi dia enggak solat. Mungkin dia qadha sekalian semuanya, saya enggak tahu juga. Tapi itu ada. Ada seperti itu. Cuma kan kita mengatakan orang tidak solat kan juga harus ada aturannya. Tapi seperti inilah. Makanya kalau seandainya ingin dakwah di parlemennya bagus, adik-adik yang sudah dididik dalam proses dakwah mempersiapkan diri dengan baik. Dengan yang paling penting adalah saksiahnya harus jaga dengan baik. Kalau tingkat solat subuh kemudian solat yang lain kita harus dipaksa, kemudian ketika kita nanti ada jabatan saya mau jadi, belum tentu kita akan kuat. Ini menjadi penting, sehingga proses tarbiyah itu, pendidikan itu bagi kita menjadi penting untuk menjadi pegangan kita dalam proses keseharian kita melaksanakan tugas-tugas dakwah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf, saya juga tidak tahu apa yang ingin tercapai dari pertemuan pada hari yang berbahagia ini, tapi minimal saya menyampaikan apa yang ada, yang saya dalami, yang saya dalami dan yang saya rasakan. Tapi di sini terus terang saya lebih banyak aktivis-aktivis dakwah yang sudah bergerak sudah lama dengan berbagai macam tantangan, tentu pengalamannya lebih banyak daripada saya sendiri. Tapi ini saya ceritakan khususnya sedikit, mungkin apa yang seperti yang saya katakan tadi kadang-kadang akan timbul di dalam kita melaksanakan tugas dakwah, baik di parlemen yang sifatnya legislatif atau di eksekutif. Mungkin begitu juga tantangan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita di lembaga-lembaga yang lain. Kadang-kadang ketika kita ingin memperjuangkan suatu pendapat yang baik dalam
apa yang kita pahami, kita harus dengan kekuatan harus menjaga diri atau bersabar. Kadang-kadang hari ini belum kesampaian, bisa jadi besok dan lain sebagainya. Tapi semangat untuk melakukan dakwah itu tidak boleh putus bagi kita dalam katakanlah konteks kita sebagai umat manusia, karena Allah juga mengatakan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah sebutkan khaira ummatin ukhrijat linnas, umat atau kelompok yang baik yang dikeluarkan, diproduksi untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ada misi menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar. Tapi jangan lupa nilai keimanan kita kepada Allah itu harus dijaga. Tidak mungkin kita kuat untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tapi keimanan kita kepada Allah menjadi bermasalah. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kekuatan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah dengan kekuatan kita melaksanakan tugas dakwah itu tidak bisa dipisahkan. Enggak ada istilahnya lun hana payah ni yang penting lun dakwah mentau. Semuanya terikat berjalan beriring bersama sehingga kita memperoleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kepada guru-guru saya, rekan-rekan dan sahabat yang mungkin telah banyak menyampaikan hal lain. Ini hanyalah sedikit daripada informasi ataupun perasaan yang saya rasakan dalam proses kita melaksanakan tugas-tugas dakwah. Dan saya juga yakin yang lain juga ingin bergerak dalam tugas-tugas dakwah ini secara bersama-sama. Bukan yang saya sampaikan ini sudah terlalu idealis atau sudah terlalu yang paling bagus, tidak. Karena tantangan-tantangan ini terus akan hadir dalam proses kita bersama-sama dalam melaksanakan tugas dakwah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.